Sultan Syahrir saat itu sedang mendengarkan radio. Lalu ia mendengar berita kekalahan Jepang. Begitu mengetahuinya, Sultan Syahrir menghubungi Khairul Anwar dan menyebarluaskan berita tersebut kepada para pemuda. Received this afternoon a message from the Japanese government. In reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply Saya harus segera menyebarluaskan berita ini kepada saudara lainnya. The unconditional surrender of Japan. Bagaimana keadaan Indonesia sekarang? Entahlah, Indonesia saat ini sangat rugi. Hei Bung, saya mendengarkan radio BBC London di Bandung yang menginformasikan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Berarti Indonesia sekarang sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Betul Bung, kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melaksanakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mari kita berbagi tugas. Saya dan Bung Sultan mendatangi Soekarno dan Hatta, sedangkan Bung Khairul mendatangi golongan muda lainnya akan berita ini. Mari kita laksanakan. Sultan Syahrir dan Wikana mendatangi kediaman Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 WIB. Masuklah. Permisi Bung. Duduklah. Ada perihal apa para pemuda datang ke sini? Pukul 8 tadi, Bung Sultan mendengar bahwa Jepang telah menyerah atas Sekutu. Indonesia sedang kosong kekuasaannya saat ini. Betul Bung, kita dapat memanfaatkan keadaan ini untuk proklamasi. Apa memang beritanya sudah benar? Kalian bisa memastikannya? Saya sendiri Bung yang mendengarkannya, sudah pasti betul. Lebih baik kita tunggu kebenaran dari Jepang terlebih dahulu. Lagipun kita harus terus berunding kepada PPKI. Jepang juga telah berjanji bahwa kita akan merdeka. Terlalu lama itu Bung, kita harus segera merdeka agar Indonesia tidak menderita lagi. Selama ini, rakyat sudah terlalu banyak menanggung beban. Para wanita, anak-anak yang tidak bersalah, mereka sudah menjadi sasaran busuk para pelonco itu. Jika kalian ingin merdeka, mengapa tidak kalian saja yang memproklamasikannya? Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Bagaimana cara kita melawan mereka lagi saat mereka datang? Bagaimana kita melindungi para wanita dan anak-anak itu? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan itu lagi? Tapi Bung, semakin cepat kita proklamasikan kemerdekaan kita, akan semakin cepat berakhir segala penderitaan rakyat kita. Daripada kita hanya berpangku tangan menunggu janji yang entah kapan direalisasikan itu. Ya sudah, biarkan kami berunding dulu. Wikana dan Sultan Syahrir meninggalkan kediaman Insinyur Soekarno dengan perasaan kecewa karena merasa mereka tidak sepaham. Perdebatan yang hanya membuang waktu karena tidak mendapat kesepakatan yang memuaskan. Malamnya, para golongan muda mengadakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71, dihadiri oleh Sukarni, Wikana, Sayuti Malik, Khairul Saleh, dan Sodani Kosini. Mereka berundingkan cara lain untuk membujuk golongan tua. Kami tidak berhasil membujuk para golongan tua itu. Mereka hanya terbuai pada janji Jepang. Padahal ini adalah momen yang sangat berharga jika kita dapat memanfaatkannya. Kita culik dan kita bawa paksa saja. Kalau tidak bisa dengan cara baik, kita bawa dengan cara kasar. Saya dapat meminjam kendaraan milik kerabat Jepang saya yang berada di pedesaan sebelah. Dia bersimpati kepada kita sehingga kita dapat memanfaatkannya. Mereka bilang akan mengerugikan hal tersebut dahulu, tapi perkiraan saya, mereka akan tetap menunggu keputusan Jepang. Saya setuju, lebih baik kita singkat mereka daripada terpengaruh oleh Jepang. Saya tahu kemana kita harus bawa mereka. Kita bawa mereka ke Rengas Dengklok. Tempat itu berada di pinggiran dan tidak ada yang tahu. Sebaiknya kita melakukan penculikan pada dini hari, agar aksi kita tidak diketahui oleh golongan tua yang lainnya. Baik, kita bagi tugas saja. Saya dan Bung Meli membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok pada pukul 3 pagi. Dan Bung Wikana bawakan armada tersebut ke sini agar kita dapat melaksanakan penculikan. Dan yang lainnya tetap di sini menjaga situasi. Pada esok harinya, pukul 3 pagi, tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda melancarkan aksinya untuk menculik Soekarno dan Hatta. Dipimpin oleh Sodan Kosinggih, mereka berangkat ke rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56.
Senang ya kalian berdua di sini untuk memudahkan aksi kita. Hahaha. Sudahlah, kita bawa saja mereka berdua. Bu Fatmawati juga ikut dengan kita. Mereka membawa paksa ketiga orang itu dan bergegas pergi ke Rengas Dengklok. Setibanya di Rengas Dengklok, mereka diasingkan di rumah seorang petani keturunan Tionghoa bernama Ji Aoki Xiong. Para golongan muda segera mendesak mereka. Apa maksud saudara menteri kami di sini? Lepaskan kami! Setibanya di Rengas Dengklok, para pemuda kembali memaksa Soekarno dan Hatta. Namun dengan kegigihan yang sama kerasnya, mereka berdua tetap menolak untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Perdebatan kembali terjadi, para pemuda yang terlanjur kesal akhirnya meninggalkan mereka dalam keadaan terkunci di rumah itu. Hal tersebut membuat Soekarno dan Hatta semakin terdesak. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Soebardjo merasa aneh dengan menghilangnya Soekarno, Hatta, dan Fatmawati. Lalu pada pukul 8 pagi, dia menemui Sultan Syahrir untuk menanyakan keberadaan mereka. Hei anak muda, kemarin kau mendatangi Soekarno dengan kediamannya. Mana mereka saat ini? Memangnya saya bersama mereka sepanjang malam? Jangan bohong. Kau pikir saya tidak tahu betapa keras kepalanya kalian terhadap mereka? Baiklah, saya mau. Kami, para orang muda, sudah mengasihkan mereka ke Dengklok. Itu semata-mata agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Kami ingin segera merdeka. Baiklah. Sekarang, bawa mereka kembali ke Jakarta hari ini. Setelah itu, kita berkumpul kembali untuk merumuskan proklamasi. Benar tidak dapat dipercaya. Bagaimana kalau berbohong? Jikalau aku berbohong, potong saja leherku. Di mana kita akan melakukan perundingan tersebut? Kita ini diawasi oleh PPKI. Sulit untuk berunding dengan Angga. Untuk masalah itu, tenang saja. Aku memiliki kerabat dari tentara Jepang. Aku yakin dia dengan sukarela akan meminjamkan nomornya untuk kita mengurus masalah proklamasi. Kediaman beliau berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat. Beliau bernama Laksamana Tadashi Ando. Di saat kalian tiba di sana, katakan saja bahwa kau adalah kerabat dia yang ingin menyusul. Baiklah. Saya akan menjemput Bung dan Hatta dan kembali ke Jakarta. Para golongan muda telah membawa kembali Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Mereka segera menuju ke Jalan Imam Bonjol sesuai dengan perintah Ahmad Soebardjo tadi. Mereka tiba di sana pukul 11 malam. Laksamana, Anda semua mencari siapa? Kami kerabat Bung Ahmad. Kami kesini atas utusan beliau. Jadi itu kalian, silahkan masuk. Laksamana, terima kasih banyak atas kelapangan hati Anda telah mengizinkan kami untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan kami. Dengan senang hati, Bung. Namun saya ingin berpindah ke kediaman yang lain. Akan berbahaya apabila saya tetap berada di sini. Rekan saya bisa datang kapanpun. Dari yakinku teguh, bakti ikhlasku penuh akan azas rukunmu. Bravo, susunan naskah ini sudah sempurna. Tinggal bagaimana kegiatan esok hari. Saya rasa kita perlu membenahi tatanan kalimat ini. Sayuti, ku dengar kau ahli dalam merangkai dan mengerti kata bijak. Baiklah Bu, serahkan saja pada saya. Siapa yang menghalangi tes ini? Kita harus terlihat meyakinkan. Tidak, saya tidak setuju. Kita ini merdeka atas kegiatan kita sendiri. Tidak ada campur tangan Jepang di dalamnya. Saya mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani naskah ini. Mereka sebagai perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, biar kami yang menandatangani naskah ini.
Soekarno dan Fatmawati kembali ke rumah. Sejenak mereka berbincang sebelum beristirahat. Istirahat adik, pasti hari ini kamu sama kamu. Tidak, Kang Mas, kan dari tadi aku sudah tertidur di rumah itu. Kang Mas, esok kita akan melaksanakan upacara bukan? Namun kita tidak memiliki bendera untuk dikibarkan. Loh, iya ya. Lalu bagaimana? Saya jadikan sekarang, Kang. Lagi pula bendera kita bukanlah barang yang terlalu sulit dibuat. Baiklah dek, terima kasih. Tanah airku tidak kulupakan. Keesokan harinya, pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi, kediaman Insinyur Soekarno sudah dipenuhi masyarakat yang bersukaria menghadiri upacara proklamasi. Dengan bangga hati, mereka berbaris dan menunggu momentum pembacaan proklamasi. Dari kalbu, tanahku yang ku cinta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jepang sudah mengakui. Yes.